Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Jandri Sahaya. I'm from Junior High School Wantaman, grade 9K, absent number 21. Today, I will make cassava tape to fulfill the science practice exam of biotechnology. Tape is one of the popular traditional foods because it has a sweet taste. Although cassava tape is made by a fermentation process and contains a little alcohol, the food is not harmful to the body because fermented foods contain lots of good bacteria. For more details, check this video out. Tools and materials required are cassava, yeast, banana leaves, spoon and fork, steam pan, napkin, plastic container, and plate. The first step, peel the outer skin of the cassava with knife. Clean the smooth skin that has been peeled off. Then cut into pieces. And don't forget to wash it clean. Steam the cassava for 30 minutes. After 30 minutes, place the cassava on a plate or wax paper for 2 hours. After that, cut the cassava with yeast. It's not for me to say you love. It's not for me. Put the cassava and cover the container with heavy objects until nothing is open for 3 days. 3 days passed. The fermented cassava has become a tape. It's baking time. The tools and materials needed are PC, aesthetic rope, and label. Assalamualaikum. Mongso kalian kula Jandri Sahaya kelas Maka nomor absen 1000. Dinten punika kula badhe damel donat tape ingkang dipun kombinasi kaliyan campuran tape bodhin ingkang sampun kula damel kala wingi. Bahan-bahan ingkang dipun betahaken yaiku 200 gram glepung terigu, 200 gram gendhis lembar, 60 ml susu cair, 200 gram mentega, 200 gram tape bodhin, setunggal butir jenetigan, 6 gram ragi instan, 2 SDM susu bubuk, lan setunggal SDM kental manis. Langkah pertami yaiku menyampur sedaya bahan kejawi mentega,
lajeng diuleni. Sesampunipun kekempal, mlebetaken mentega lan dioleni malih salami gangsal menit. Dibulatkan, lajeng dipun kendelaken setunggal tabuh kalih ditutupi serbet supados. Sesampunipun setunggal tabuh dikempeskan, lajeng membentukipun kados donat. Maringaken ing enggel plastik kalih alas glepung terigu, lajeng dipun kendelaken malih 3 bangsa menit. Goreng donat kalih latu alit lan lisah kathah saha namung dipun wangsal-wangsul setunggal kali mawon. Aduk ayaken gendhis bubuk lan lelehan mentega saha tambahaken toya benter sakedhik saya sakedhik. Tambahaken toya supados saged diencer lan tambahaken pasta vanila. Celupkan donatipun wangsal-wangsul lan tenggo damugi glaze mengeras. Celupaken donat ingkang sampun mengeras wonten setunggal sisi dhateng lebet topping ingkang sampun dipun siapaken. Kalanipun mengemas donat tape, wonten ngriki kula ngangge kardus bekas roti ingkang ketingal elegan lan simpel. Kula nggantos label lan tanda naminipun kalih desain ingkang sampun kula damel. Bagaimana pengawasan produk dapat memiliki nilai jual tinggi? Pertama, kemasan produk memengaruhi alam bawah sadar. Kemasan yang dirancang atau didesain dengan baik pastinya bisa membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan produk yang dijual. Hal ini karena kemasan merupakan bagian pertama produk yang dilihat pembeli dan mampu menarik pembeli. Kedua, menawarkan kemudahan. Sebuah produk sebaiknya dikemas seefektif mungkin, di mana konsumen dapat mengetahui brand dan spesifikasi produk tersebut secara mudah dan cepat. Ketiga, penggunaan icon. Penggunaan icon pada kemasan dapat membantu pembeli dalam mengingat sesuatu produk secara instan dan cepat. Dengan adanya ketiga hal tersebut, pelanggan akan merasa tidak rugi dengan membayar tinggi kemasan berkualitas yang dimuat. Bagaimana bentuk kegiatan ekonomi daerah penghasil tape sebagai mata pencaharian? Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Kabupaten Bondowoso memiliki lahan pertanian cukup luas sehingga sektor pertanian merupakan sektor ekonomi basis di Kabupaten Bondowoso. Sudah sejak lama, Bondowoso termasuk sebagai kota penghasil tape manis dari singkong dengan kualitas ekspor yang menjadi kebanggaan warga setempat. Daerah subur di tanah lembah pegunungan Kabupaten Bondowoso cocok ditanami padi atau palawija, termasuk singkong yang digunakan sebagai bahan baku utama tape yang menjadi makanan khas kabupaten ini. Yang kedua, distribusi. Perusahaan tape singkong Kabupaten Bondowoso memiliki agen sendiri khususnya di Kecamatan Binakal untuk memasarkan produk mereka. Agen tersebut tersebar di dalam kota seperti di Pasar dan beberapa kota di Jawa Timur seperti Situbondo, Jember, Madura, Probolinggo, dan Lumajang. Pola distribusi berkaitan dengan lembaga-lembaga pemasaran yang merupakan perseorangan atau perusahaan yang bekerja untuk
mendekatkan jarak antara produsen dan konsumen akhir, di mana dalam pengangkutan tape singkong ini, para pengusaha atau industri menggunakan pick up untuk diangkut ke pasar, toko pusat oleh-oleh, ataupun juga mengirim keluar kota Bondowoso. Yang ketiga, konsumsi. Tape besek dijual di toko-toko atau kios-kios, sedangkan tape keranjang dijual di pasar dengan eceran yang dikemas dengan kantong plastik sehingga konsumen lebih mudah untuk membelinya. Bagaimana halal atau haramnya tape? Ustaz Hadi Hidayat dalam kajiannya pernah membahas soal tape yang juga dijelaskan sebagai makanan halal. Menurutnya, tape singkong terbuat dari bahan dasar singkong yang memang halal namun diproses lewat teknik fermentasi sehingga menghasilkan tape. Tape ini disebut halal meskipun mengandung alkohol. Beliau berkata, orang niatnya bikin tape untuk cari makanan atau untuk membaukan makanan kan, maka dia halal. Jadi kesimpulannya yaitu tape halal untuk dikonsumsi.